Ketika lo denger kata lebaran, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran kalian? Buat gua, lebaran itu identik banget sama yang namanya silaturahmi. Momen dimana kita bisa ketemu lagi sama saudara-saudara, om, tante, dan tentunya kumpul bareng keluarga besar gitu. Apalagi buat yang merantau, lebaran itu kayak ajang reuni besar, dimana orang-orang yang jauh karena kerja atau kuliah bisa ngumpul lagi, berbagi cerita, dan bernostalgia bareng-bareng. Tapi jujur aja guys, gak semua orang ngerasain lebaran dengan vibe yang sama. Banyak juga dari kita, terutama anak-anak Gen Z dan milenial yang mungkin ngerasa lebaran itu bisa jadi momen yang penuh tekanan atau bahkan toksik. Kadang bukannya jadi ajang kumpul yang seru dan menyenangkan, malah jadi sesi interogasi massal. Kalian pasti pernah ngalamin kan? Yang tiba-tiba ada saudara jauh-jauh nanya, sekarang kerja di mana? Atau udah punya pacar belum? Dan kalau lo jawab dengan belum, malah disudutin. Belum lagi yang suka banding-bandingin hidup kita sama anak mereka yang katanya udah sukses banget, kocak banget emang. Nggak sedikit orang yang sampai males mudik gara-gara hal kayak gini loh guys. Gua sendiri pernah ngalamin sampai bertahun-tahun gak mudik karena capek dengerin pertanyaan-pertanyaan komentar yang gak penting. Tapi sekarang gue udah tahu cara ngadepinya. Nah, di video kali ini gue bakal bahas beberapa kebiasaan toksik orang Indonesia pas lebaran dan gimana cara kita menghadapinya nih. Ini penting banget buat kalian yang anak milenial atau anak Gen Z yang di perantauan nih guys. Lo pasti pernah denger kan cerita perantau yang bela-belain nyewa mobil mewah buat mudik biar kelihatan sukses di kampung halaman. Bahkan ada juga yang nyewa iPhone, alasannya biar hasil foto lebaran lebih bagus dan estetik gitu. Padahal seringkali ini cuma buat flexing, buat nunjukin ke orang-orang kalau gue udah sukses di kota. Fenomena ini bukan cuma di Indonesia, tapi juga terjadi di banyak negara lain yang kesenjangan ekonominya tinggi. Orang-orang merasa perlu menunjukkan keberhasilan mereka supaya dihargai oleh keluarga dan lingkungan sekitar. Padahal kesuksesan itu bukan cuma soal materi, tapi lebih ke bagaimana kita menjalani hidup dengan bahagia dan bermakna. Lalu gimana sih cara menghadapinya? Ya, kalau lo merasa tekanan untuk ikut flexing, coba ingat bahwa kebahagiaan lo gak ditentukan oleh omongan orang lain. Jangan juga terpancing untuk ikutan pamer kalau lo ngerasa itu gak perlu. Dan terakhir, fokus aja sama apa yang lo punya dan nikmati aja momen-momen kebersamaan dengan keluarga. Kumpul keluarga harusnya jadi momen seru, tapi nggak jarang ada om atau bahkan tante yang tiba-tiba mulai flexing anak mereka. Ada yang bilang anak tante udah S2 di luar negeri, atau anak om gajinya udah 2 digit, bisa beli rumah sendiri. Yang bikin kesel, kadang mereka ngasih komentar ini tanpa diminta gitu, dan malah jadi tekanan buat kita yang mungkin masih berjuang. Di Indonesia sendiri, pencapaian akademik dan finansial seringkali dijadikan standar keberhasilan seseorang. Kalau kalian belum mencapai level itu, kalian bakal dianggap kurang sukses guys. Padahal setiap orang itu punya hidupnya masing-masing gitu, punya jalannya masing-masing ya kan. Lalu gimana nih cara menghadapinya? Ya, yang pertama jelas, jangan merasa rendah diri atau bahkan iri. Ingat, perjalanan hidup tiap orang itu beda-beda coy. Kedua, ubah cara berpikir lo, ubah mindset kalian. Kalau ada yang pamer anak mereka, anggap aja itu kebahagiaan mereka, bukan sesuatu yang harus dibandingkan dengan diri kalian bro. Nah, kalau lo udah mulai capek dengerin cerita mereka, alihkan aja pembicaraan ke topik lain yang lebih netral gitu. Ya bebas lah, terserah kalian aja gitu. Ini yang paling nyebelin nih guys. Gua juga bener-bener kesel nih. Dari soal fisik, kok lo gendutan sih? Sampai pertanyaan klasik kayak kapan nikah atau kapan punya anak. Padahal kita nggak tahu perjuangan seseorang di balik itu semua gitu. Bisa saja mereka lagi berusaha, lagi ada masalah kesehatan, atau baru aja ngalamin kejadian yang benar-benar berat banget gitu. Tapi sayangnya budaya bertanya hal-hal pribadi ini udah kayak tradisi di Indonesia. Niatnya mungkin cuma basa-basi, tapi efeknya bisa bikin orang nggak nyaman. Betul nggak? Nah, lalu gimana nih cara kita menghadapinya? Yang pertama jelas, jawab dengan santai tapi tegas. Misalnya, doain aja ya om, tante, semoga ada jalannya gitu. Nah, ini jawabannya elegan banget guys. Kedua, kalau mereka masih kepo, alihkan aja ke pembicaraan hal lain. Misalnya,
om dan tante udah nyobain opor buatan ibu belum? Enak banget loh. Nah itu aja cuy, alihin aja gitu. Dan terakhir, ingat lo nggak wajib menjawab pertanyaan yang bikin lo nggak nyaman. Ya abaikan aja lah, misal lo keluar kayak atau ngapain lah, terserah. Kadang-kadang lembaran juga jadi ajang untuk membalas dendam secara halus. Misalnya ada saudara yang dulu sering dibanding-bandingin, terus sekarang setelah sukses mereka jadi pamer balik ke orang-orang yang dulu meremehkan mereka. Hal ini sering terjadi karena ada luka lama yang belum sembuh. Padahal harusnya lebaran itu jadi momen memaafkan, bukan malah memperpanjang drama. Kan kocak banget kalau kayak gitu. Lalu gimana nih kalau ada saudara kita yang kayak gini, gimana cara menghadapinya? Ya, yang pertama jelas, kalau lo pernah dibanding-bandingin dulu, coba berdamai dengan diri sendiri dan jangan terjebak dalam siklus balas dendam, karena itu lingkaran setan cuy. Kedua, fokus pada kebahagiaan lo sendiri dan nikmati lebaran dengan lebih santai aja gak sih? Dan ketiga, ingat, orang yang benar-benar sukses itu bukan yang sibuk membuktikan diri flexing-flexing gak jelas, tapi orang sukses yang sebenarnya adalah orang yang bisa hidup tenang tanpa perlu validasi dari orang lain. Dan toksik yang terakhir adalah ekspektasi berlebihan dari keluarga. Di beberapa keluarga ada ekspektasi tinggi yang sering bikin tekanan. Misalnya kalau lo anak pertama, lo itu dituntut buat sukses dan jadi panutan buat adik-adik kalian gitu. Nah kalau lo cewek mungkin bakal ditanya kapan nikah. Kalau lo udah nikah pun bakal ditanya kapan punya anak. Nah tekanan ini tuh bisa datang dari orang tua, saudara, atau bahkan tetangga gitu. Lalu gimana sih cara menghadapinya? Ya pertama, jelas pahami deh bahwa ekspektasi mereka tuh berasal dari budaya dan pola pikir yang lama, yang kuno banget coy. Ya wajarlah orang-orang kolot yang ketinggalan zaman gitu pemikirannya. Kedua, jangan biarkan tekanan ini membuat lo ngerasa nggak cukup baik. Ingat, afirmasi diri sendiri dengan mengatakan lo itu baik, lo itu hebat, dan lo itu cerdas. Ketiga, tetap jalani hidup lo sesuai ritme dan tujuan lo sendiri ya bro. Lebaran harusnya jadi momen yang menyenangkan, bukan malah bikin stres. Setuju nggak? Kalau kalian menghadapi kebiasaan toksik ini, ingat bahwa kalian punya hak untuk melindungi diri dari obrolan yang tidak nyaman. Gak semua pertanyaan harus dijawab, dan gak semua komentar harus diambil hati. Kalau lo punya pengalaman atau tips lain, coba share di kolom komentar ya guys. Dan ingat, jangan pernah lupa, lebaran itu bukan tentang membuktikan diri, tapi tentang menikmati momen dengan orang-orang yang beneran sayang sama kita. So, karena lebaran sebentar lagi, buat kalian yang merayakan, selamat berlebaran. Semoga kalian bahagia dan damai selalu ya guys. See you, bye-bye.